yang bikin dari ya bisa harusnya. Makanya Pak, harusnya semua institusi yang ada di pemerintahan itu bikin kampung tematik secara bareng-bareng. Jangan ngandelin cuman dinas pariwisata, jangan ngandelin cuma dinas pendidikan. Nah kalau misalnya di situ banyak orang jualan cuek nih, di sini tukang cuek, di sini tukang cuek, di sini tukang cuek, kan bisa dibikin apa tuh? Kampung tematik penjual cuek, lah kan gitu. Itu nanti urusannya siapa? Ya dinas pariwisata, industri dan perdagangan misalnya yang menangani masalah UMKM kan harusnya begitu tuh. Harusnya mikirin ke sana. Kalau cuman yang ditugasin satu dinas ya nggak kelar-kelar sampai hari ini. Jadi itu cuma jadi wacana. Makanya kan akhir nih selalu misalnya ketika ditanya, emang bisa tuh kampung tematik dibikin? Ya bisa, di daerah mana-mana udah pada ada. Ya kita belajarnya misalnya kita bisa belajar ke apa tuh ke daerah Malang. Kita bisa belajar ke Yogyakarta. Ya kita bisa belajar misalnya ke Bali, kita belajar ke Bogor. Kan mereka itu jualnya sebagai aset pariwisata tematik-tematik gitu. Contoh misalnya ada Kampung Pelangi misalnya di Malang. Pernah kan Kampung Pelangi di Malang? Nah kita juga punya jembatan Pelangi di Jatisari. Ya kan kayak begitu. Nah kalau itu misalnya kita sama-sama terusnya orang-orang yang memang mau giat terjun di situ, itu bisa dibikin. Nah satu lagi sebelum Hakim lupa nih, Hakim belum lama syuting juga di situ. Kita punya kampung namanya itu Kebon Porsa. Nah, ini Kebon Porsa tuh. Jadi kalau teman-teman yang belum datang, itu Kebon Porsa punyanya Bang Agus Juki tuh. Nah, Bang Agus Juki itu salah satu orang yang mendesain Kebon Porsa. Nah, hampir 2 minggu lalu lah Aki coba syuting di situ buat sebuah tayangan channel. Ternyata bagus banget Kebon Porsa itu. Iya. Ada jualan tanam-tanaman cangkokan ya. Selain tanaman bunga ada tanaman cangkokan. Iya, ada pohon langka. Di situ juga ada warungnya. Di situ juga ada permainan anak-anak kan, ada flying fox, ada FTP. Menurut Aki, nah orang-orang yang berjiwa seperti itu tuh, itu oleh pemerintah harus benar-benar diperhatikan. Support itu ya. Harus disupport. Nih buat kampung kayak ini, ayo desain terus. Kemudian kita sama-sama nih, kalau udah datang ke sono, ya kita ceritain ke teman-teman, no di sono ada kampung ini, datang sono main. Pertama tidak berbayar dengan biaya sangat murah, paling parkir, naik ini dan itu beda sama kita kalau naiknya di Ancol gitu kan. Kalau di sana kan naiknya dengan harga ya hanya belasan ribu. Ya kalau kita di tempat-tempat mewah kan udah ratusan ribu mainnya kan. Tapi manfaatnya menurut Aki lebih di situ karena apa? Nuansanya masih benar-benar kampung. Adem deh ya. Masih adem kalau untuk refreshing kalau bahasa orang keren gitu enak banget itu, apalagi kalau di bulan puasa kayak gini nih. Nah, itu keren banget menurut Aki lah. Memang harus didesain. Harus banyak orang seperti Bang Agus Juki yang coba memperkenalkan sebuah tempat menjadi kawasan wisata yang punya nilai tidak hanya nilai, ada nilai edukasi gitu kan, ada nilai ekonomi juga jadi ada di situ. Karena kalau ada orang datang, orang pasti parkir, pasti ada bayar untuk parkir. Ketika orang datang ke situ, pasti orang pengen makan dan minum. Ya pasti situ ada orang jualan. Nah yang membangkitkan nilai-nilai ekonomi, nilai edukasi. Tetapi nilai sejarahnya jangan sampai hilang. Nah, karena gini nih Bang Ilo, kebanyakan ketika misalnya kita coba mendesain satu tempat menjadi kawasan wisata, yang dihidupin itu, yang dipikirin di kepala orang itu apa? Oh, gue bisa banyak duit nih kalau ini tempat jadi tempat wisata. Itu bisnis salah, itu bisnis, itu salah besar. Harusnya yang dia pikirkan adalah yang pertama nilai lestari sejarahnya wilayah itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua ada nilai ekonomi, memberdayakan masyarakat sekitar bisa hidup dari tempat itu. Kalau saya ini istilahnya warung tuh ada warung lagi yang jual kayak ini makanan penduduk Ki, jual tape uli gitu kan ya, dodol gitu. Jadi kita menghidupkan kembali makan zaman dulu gitu, zaman khas kampung kita gitu. Nah ini bisa dibikin sebetulnya. Ini kan rumah Bang Ilok gede banget nih. Nah rumah Bang Ilok gede nih. Kalau misalnya iseng-iseng Bang Ilok coba dipikirin nih, mau jadi apa misalnya? Apakah misalnya kawasan budaya alat-alat tradisional misalnya, kan bisa aja tinggal Bang Ilok ngambil tuh punya nyak itu tuh, nyak punya nyaringan, nyak punya tanggok nggak, coba nyak nanti kita pasang punya kuali ngaduk dodol tuh, kita pajang di sini. Nah cuma nanti Bang Ilok harus pasang orang yang ngerti memberikan edukasi dan cerita kepada pengunjung. Oh ini kuali buat ngaduk dodol, bagaimana cara buat dodolnya? Ada tulisan-tulisan menunya gitu, resepnya seperti apa. Kan harus kayak gitu. Menurut Aki sih ini bisa didesain. Karena apa? Tempatnya sangat memungkinkan nih. Rumahnya gede banget ya. Rumah Aki dulu punya engkong kayak gini nih, engkong Neman, rumahnya gede banget. Wah kayak gini gede lah, pokoknya rumahnya dari kayu semua kayak begini ya. Dan sayang banget udah hilang. Nah terus gini, rata-rata apa tuh latarnya masih lebar.
Kalau latar lebar mah gampang didesain kan. Tapi kalau udah sempit ribet. Nah, menurut aku sih Bang Ilok ini bisa didesain nih. Atau bisa membuat satu tempat kawasan budaya Bang Ilok. Nah, ini mau jadi ide gitu kan. Nah, bisa begitu kawasan budaya Bang Ilok. Nah, di sini berbagai seni budaya yang ada kaitannya dengan aktivitas Bang Ilok di sini nih. Bisa pasang banner Bang Ilok yang besar. Gitu ya. Tulisan Bang Ilok dipajang di satu etalase. Terus pernak-pernik orang-orang sini nih, orang-orang kampung sawah misalnya, yang masih ada budaya, orang pernah punya susruk, orang pernah punya lumpang buat tumbuk, orang yang masih punya kuali, alu. Pinjem deh, saya pajang di sini. Kan begitu, kan bisa bikin museum. Karena kalau kita lihat aturannya, yang bisa mendirikan museum itu orang per orang atau pemerintah. Betul. Jadi kita secara pribadi nih, kita punya tempat kayak Bang Ilok ini nih gede, jadiin kawasan edukasi semacam jenis museum kecil lah, gitu ya. Itu bisa, dan itu bisa diizinkan oleh pemerintah. Karena mendirikan museum itu bisa orang museum kampung sawah gitu ya. Bisa museum kampung sawah. Museum budaya kampung sawah. Museum budaya kampung sawah. Nah kalau di Pedurenan kan Aki udah punya tuh. Rumah budaya kampung Pedurenan punyanya Bang Karya Ahmad. Nah kayak begitu. Kalau kampung sawah belum punya nih, saya cari nih Bang Ilok nih bikin di sini. Iya. Siap. Tuh tinggal begitu, tinggal ngomong aja tuh sama yang tukang ngedesain tuh, sama Bang Agus Juki, ngomong Bang Agus bantuin saya nih ngedesain ini. Nah Bang Agus Juki kan punya latar belakang yang bagus, bagaimana mendesain satu tempat menjadi tempat kawasan wisata gitu. Iya. Udah kan kepikiran Mas Sarin ya? Insya Allah, begitu Mas Sarin. Nih info lagi nih Mas Sarin nih, kan Aki memang masih semua tradisi nenek moyang kita gitu ya, yang masuk dalam warisan budaya tak benda. Sekarang kan mulai Aki munculin nih. Nah tahun ini Aki munculin 2 nih. Loh. Yang pertama itu di Lebaran Betawi kita kan punya satu tema namanya ngarak barong. Ngarak barong itu Aki usulin itu hilang sejak Mang Sani Boong yang Mande Majid meninggal kan. Nah keturunannya itu nggak ada yang lanjutin karena nggak ngerti. Nah Aki selaku memang keponakan dari Mang Sani, coba mikir, ini sayang banget nih tradisi nenek moyang kita punya makna yang bagus, nggak dimunculin. Nah akhirnya Aki coba ada desain, tanya orang-orang yang pernah main sebagai barongnya, tanya tokoh-tokoh yang pernah ngerti tentang barong, misalnya Mbak Berry Basedi, Aki coba tanya tentang barong apa, nanya juga Kongkong Guntur tuh Peraya Kormuni, Muri kasih penjelasan, nanya lagi sama Mandor Jimmy, dia memberi penjelasan bahwa barong itu adalah memang seni khasnya orang Bekasi. Kasih tuh ya? Iya, jadi kita tidak main ondel-ondel orang kita. Kalau Bekasi namanya barong yang diarak. Nah itu akhirnya Aki ajukan sebagai warisan budaya tak benda, berdua dengan satu lagi kebudayaan Babaritan orang Keranggan atau Serikabumi itu naik ke tingkat provinsi. Kalau lolos dari tingkat provinsi sudah dicatat, sekarang masuk dalam peringkat nasional. Nah begitu Aki cek lagi, udah lolos dari semua persyaratan, sekarang tinggal proses progres pencatatan. Kalau nanti ini lolos disidangkan oleh para pakar ahli di bidang itu, kalau ini lolos nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Memang tugasnya berat Bang Ilok. Nah makanya di tempat ini nih apa yang kira-kira tadi gue diangkat, misalnya tentang tadi tradisi Kiai Bluntung ya, itu bisa kita angkat menjadi satu tokoh yang memang berperan dalam kehidupan di masyarakat. Banyak itu, ada cagar budayanya, ada ritus, ada tradisi, ada kuliner juga, itu bisa dianggap sebagai warisan budaya tak benda. Nah kayak begitu, Bang Ilok nggak punya kebisaan gitu kan, bisa ngerjain itu menurut Aki. Iya. Ya kayak kita kan sini kan lo ada namanya makanan Betawi ya, gremeng ninjo itu ya. Nah itu orang mereka nggak tahu gremeng itu apa sih? Nah, gremeng ninjo apa nih? Gremeng ninjo ya kan? Iya. Gremeng ninjo itu. Daun ninjo itu diiris pakai pisau gitu kan, ditatakan tuh ya. Digoreng, dileo pakai kantri kecil-kecil. Gorengnya itu ini pakai air dikit ya. Iya. Jadi bikin becek-becek kalau udah matang kita aduk sama itu nasi itu. Campur campur sambal terasi itu. Udah enak pakai. Itu doang makan mah itu udah uplak banget itu. Udah uplak banget. Dan itu juga nilai gizinya tinggi. Yang jelas mungkin kita akan terhindar dari zat kimia gitu ya. Nah kalau diangkat lagi tuh makanan kayak gitu gremeng itu kayaknya mantap tuh Ki. Nah justru itu yang model-model begitu tadi tuh kalau saran aku sih Bang Ilok tulis. Iya. Ilok tulis. Jadi kita kan iya. Jadi misalnya kuliner tradisional Betawi kampung sawah. Ada tuh, ada kerupuk gremeng ya. Gremeng. Gremeng.
terus ada bekasem misalnya ya. Bekasem. Ada tuh bekasem tuh. Terus ada apa lagi tuh? Pecak ya. Kan pecaknya beda tuh ya. Ada pecak Betawi, ya. Pecak Betawi, oncom yang paling khas tuh ya. Oncom. Pecak oncom dan sebagainya. Terus misalnya oncom campur luncak gitu kan. Iya betul. Nah, yang kayak gitu dulu kalau kita munculin apa Lu mau loncat hidung nih, mau loncat lu. Apa ya? Tokak ya? Tokak yang lebih gede, yang lebih hitam gede gitu Tokak ya. tuh, Iya. gitu. Iya. Iya, tokak tuh gue kayak loncat gede deh tuh. Itu bisa juga buat anu campuran apa ya? Ikan apa tuh ya? Campur tokak Ikan peda, makanya Peda ya, iya benar, ikan peda peda, tuh di pepes. tuh, tokak tuh. Ya bener banyak banget sih dari Banyak, apa bener, nih, kalau kita dari bawa sarikan lagi banyak gitu. iya tumbuh-tumbuhan kita sendiri di Kayak sekitar kembang pisang rumah. gitu ya. Enak tuh, kembang pisang, kembang duren kembang gitu. duren. Enak itu kalau di Semuanya ini. kan bisa Ya, diolah jadi jadi makanan. apa? Jadi makanan khas orang-orang kampung gitu ya. Kembang paya ya. Kembang paya. Banyak ya, kira-kira. Nah, orang dulu jangan kan gini nih. Kalau misalnya dia mau ngelalap, nggak ada lalapan tuh, diambil aja misalnya daun jengkol muda, orang dulu dilalap. Mantap banget gitu, emang gede. Emangnya jengkol muda dilalap. Iya itu. Terus ada daun muda mangga ya. muda dilalap. Pisang muda itu yang umbutnya tuh, Pisang daunnya muda juga ya? dilalap juga. Orang dulu, Kata orang dulu apa? Yang penting kalau kambing nggak mati, gue juga nggak bakalan mati, nggak bakalan mabuk makan gitu kan gitu. Sampai itu ki daun apa tuh daun nangka muda itu ki. Iya. Enak banget tuh ki. Nangka muda itu. Nah itulah hebat orang kita dan itu mungkin yang membuat orang kita itu jauh dari penyakit menurut Iya. saya ya. Karena makanannya tua bukan kita kan herbal ya, kata orangnya herbal. umurnya bisa bertahan sampai Bukan. tahun meskipun umur bukan urusan kita tapi kebanyakan dari yang kita perhatikan engkong-engkong kita rata-rata usianya di atas 100. Iya. Tapi orang-orang kemarin gitu ngejar angka 60 aja udah kayaknya berat banget. Orang kita udah jarang yang angka sampai gitu. Orang tua kita rata-rata kayak engkong saya bisa meninggal hampir usia di atas 110 tahun gitu. Wah, tua banget gitu kok bisa. Karena makanannya itu terjaga dia tuh ya. Iya, karena ternyata Makanan yang alami. Bahkan di usianya yang sampai tua rentak gitu matanya aja itu masih jelas Awak ya? bisa baca. Laki aja baru usia berapa nih? Ini udah suruh pakai kacamata. Karena apa? Kebangetan sering melototin di laptop gini kan jadi ini kan ada apa radiasi. Lagi gitu. ki orang rumah gitu ki, habis makan tuh dia bergerak ki. Nah, itu macul iya, sawah. Kalau kita kan macul. habis makan kadang-kadang rebahan tidur pulas. Iya. Gimana badan mau sehat lagi gitu kan. Benar, Habis makan benar. dia mau buru-buru itu. Sawah. Macul pulang sore gitu kan. Nah makanya tadi nih saya lihat Badan sehat jadinya dia. Kaki lewat, Bang Hilal pergi nyapu. Nah ini nyapu juga salah satu bagian dari olahraga Bang Hilal ya. Kalau kita gitu Iya. enggak sehat lagi. Nggak sehat. Gerak kita. Nah, cuma kan orang sekarang mah beda Bang Hilal. Kalau orang dulu nih kayak kita nih nyapuin rumah juga kan wajar. Kadang-kadang orang sekarang mah dianggap cupar, bahkan gengsinya tinggi anak sekarang. Lah emang nyapu tugas laki. Cupar lagi cupar. 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 Cuma cupar. Bahasa lama kayaknya kalau itu. Nah, cupar ini bahasa klasik banget deh. Cupar, ya? Cupar ini gini nih. Ini laki-laki. Kayak kita laki-laki nih. Coba ngebantuin nyak kita masak di dapur. Ya misalnya ngebantuin ngambil ini, ngebantuin nyangin ini. Ah, lu cupar banget. Dan sekarang kita lihat aja semua chef rata-rata laki-laki. Ya kan? Artinya apa? Bahwa kebiasaan bantuin orang tua itu nggak harus anak laki atau perempuan. Iya. Kita masak kita bisa bantuin nyak kita masak kan. Apa susah sih kita cuma bantu nyuci piring, nyuci gelas kan bekas tangan Mau sendiri. begawe dah gitu ya. Yang penting mau begawe. Orang dulu mah kan nggak ada istilah itu. Kalau sekarang mah kan udah gengsinya tinggi orang Betul, sekarang. betul. Sekarang mah anu ya. Ini tugasnya perempuan, ini tugas laki kayak gitu. Orang dulu mah tugasnya bareng-bareng kita lagi. Sekarang mah anak perempuan yang udah ke dapur ki. Nah iya orang Enak hitam lah tuh lah apa Nah itu dia. kompor. Nah kalau orang dulu mah kan semua anak laki perempuan Iya. tugasnya dikasih tugas yang sama. Orang dulu ki. Ini aja ngerek masih Itu kan tuh gitu. ke dapurnya pakai niup ya, pakai kompor Iya, ya, pakai niup. dapur ya. Dapur, Ke dapur. kayu, kan. Tapi tetap aja dia kan maksudnya cakep gitu ya, Ya, alami iya, gitu tetap kan aja ya. Enggak alami. anu gitu enggak. Nggak ada masalah gitu kan. Kalau sekarang boro-boro punya sekarang begitu. Bukan makan ditinggal lari kalau Bener. lari cuci kan anak sekarang gitu. Karena nganggap semua persoalan menjadi praktis. Nah menurut Aki yang kebudayaan-budayaan kayak begitu tuh harus kembali kan ke anak-anak kita bahwa bantuin orang tua itu sebuah kewajiban gitu kan. Jangan merasa malu mentang-mentang udah sekolah pendidikan yang tinggi udah nggak mau lagi bantu orang tua kan, apalagi Iya, iya. bantuin sampai bantu nyuci. Nah kita mah zaman dulu tuh ya, kalau mau sekolah nggak gosok aja gosok sendiri, pakai gosokan areng gitu kan. Lah anak Iya, sekarang iya. suruh gosok, ada yang nggak ngerti gosok. Jangan kan gitu, suruh pakai sepatu aja nggak bisa anak sekarang. Pakai sepatu sendiri nggak bisa, gimana ngiketnya tuh coba anak sekarang. Karena saking Lucu ya. manjanya gitu kan. Beda dengan kita zaman-zaman Dulu dulu ya. gitu kan. Oke, ini